Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Faras Mubarok dari kelas 4 PAIE dengan NIM 231210172 akan membacakan materi tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup kompetensi yang harus dicapai peserta didik, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum. Yang pertama, membantu peserta didik menyediakan panduan pembelajaran yang sistematis agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu menyiapkan sumber daya manusia atau SDM, membentuk lulusan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu membentuk karakter bangsa, mengembangkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam kehidupan siswa. Yang selanjutnya yaitu peran kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai pedoman pembelajaran, mengarahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu sebagai alat peningkatan mutu pendidikan, memastikan standar kualitas pendidikan di setiap jenjang. Yang ketiga yaitu sebagai sarana adaptasi, menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang keempat yaitu sebagai media pengembangan potensi peserta didik, mengembangkan keterampilan, bakat, dan minat siswa secara optimal. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi akademik, memberikan landasan keilmuan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi sosial, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan diri, mendorong pengembangan potensi dan keterampilan individu. Yang keempat yaitu fungsi administratif, menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat kurikulum. Yang pertama, bagi siswa, membantu dalam memahami materi secara sistematis dan meningkatkan keterampilan belajar. Yang kedua, bagi guru, menjadi pedoman dalam menyusun strategi dan metode pengajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu bagi sekolah, memastikan keseragaman dan keterpaduan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, bagi masyarakat, menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perancangan, perbaikan, dan evaluasi kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengadaptasi kurikulum agar relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.
Yang ketiga, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, yaitu memenuhi standar pendidikan nasional dan internasional, menyesuaikan kurikulum dengan standar kompetensi global. Selanjutnya, yaitu peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Yang pertama, sebagai alat transformasi pendidikan, membantu perubahan dalam sistem pendidikan agar lebih baik. Yang kedua, sebagai panduan bagi guru, memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, mengarahkan pembelajaran agar mencapai kompetensi yang diinginkan. Yang terakhir, yaitu sebagai sarana inovasi pembelajaran, mendorong metode pembelajaran baru yang lebih efektif. Selanjutnya, yaitu pengertian kurikulum development. Kurikulum development adalah proses sistematis dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbarui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Contoh kurikulum development. Yang pertama, pengembangan kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran. Yang kedua, yaitu STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving dalam pendidikan. Yang selanjutnya, yaitu pengertian kurikulum improvement. Kurikulum improvement adalah proses penyempurnaan kurikulum yang telah ada berdasarkan evaluasi dan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contoh kurikulum improvement. Yang pertama, revisi silabus mata pelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan teknologi terbaru. Yang kedua, penambahan mata pelajaran literasi digital dalam kurikulum untuk menyiapkan siswa menghadapi era digital. Selanjutnya, pengertian kurikulum implementation. Kurikulum implementation adalah proses penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Contoh kurikulum implementation. Yang pertama, penerapan kurikulum berbasis proyek atau project based learning di sekolah-sekolah agar siswa lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pada penguasaan keterampilan tertentu. Selanjutnya, pengertian kurikulum evaluation. Kurikulum evaluation adalah proses penilaian untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Contoh kurikulum evaluation. Yang pertama, evaluasi ujian nasional atau asesmen nasional untuk menilai pencapaian siswa berdasarkan standar kurikulum. Yang kedua, survei kepuasan guru dan siswa terhadap kurikulum yang ditetapkan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan kurikulum tersebut. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dari sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Pembelajaran melibatkan berbagai metode, strategi, dan media untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membantu peserta didik menguasai materi dari keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan problem solving. Yang ketiga, membentuk karakter positif, menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam diri peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan untuk dunia kerja dan kehidupan, memberikan bekal ilmu dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif.
berhubungan dengan pemahaman, analisis, dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aspek afektif berkaitan dengan nilai, sikap, dan karakter yang dikembangkan dalam proses belajar. Yang ketiga, aspek psikomotorik menyangkut keterampilan fisik dan teknik dalam mengerjakan suatu tugas. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemahaman materi yang lebih baik. Yang kedua, membantu individu berkembang secara intelektual dan emosional. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, menyiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Selanjutnya, pengertian critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi secara logis serta objektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Contoh critical thinking: yang pertama, seorang siswa membaca berita dan membandingkan beberapa sumber sebelum menyimpulkan kebenarannya. Yang kedua, seorang ilmuwan menganalisis data eksperimen sebelum membuat kesimpulan yang didukung bukti. Selanjutnya, pengertian creativity. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, inovatif, dan orisinal dalam berbagai situasi. Contoh creativity: yang pertama, seorang siswa menciptakan solusi unik untuk mengatasi masalah lingkungan di sekolah. Yang kedua, seorang desainer membuat konsep produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, pengertian collaboration. Collaboration atau kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan keahlian, ide, dan usaha. Contoh collaboration: yang pertama, sekelompok siswa bekerja sama dalam proyek penelitian dan membagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Yang kedua, tim kerja di perusahaan mengembangkan strategi pemasaran produk baru dengan kontribusi dari berbagai divisi. Selanjutnya, pengertian communication. Communication atau komunikasi adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara efektif, baik lisan, tulisan, maupun non-verbal. Contoh communication: yang pertama, seorang siswa mempresentasikan hasil penelitiannya di depan kelas dengan jelas dan sistematis. Yang kedua, seorang manajer memberikan arahan yang jelas kepada timnya dalam sebuah proyek. Selanjutnya, pengertian kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang dirancang secara konseptual dan teoritis berdasarkan standar pendidikan nasional serta kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini mencerminkan tujuan pendidikan yang diharapkan dan mencakup berbagai aspek seperti kompetensi dasar, strategi pembelajaran, serta evaluasi yang telah disusun secara optimal. Selanjutnya, contoh kurikulum ideal. Kurikulum yang pertama, kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran, dan pengembangan karakter siswa. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu sesuai dengan standar nasional dan internasional. Yang ketiga, kurikulum STM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, yang bertujuan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving siswa. Yang selanjutnya, pengertian kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang benar-benar diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum ini merupakan hasil dari implementasi kurikulum ideal yang bisa mengalami modifikasi atau adaptasi sesuai dengan kondisi nyata, sumber daya yang tersedia, dan kemampuan guru serta peserta didik. Selanjutnya, contoh kurikulum aktual. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah tertentu yang mungkin masih mengalami keterbatasan dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek akibat kurangnya fasilitas atau keterampilan guru. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran campuran atau blended learning dalam KBK, di mana guru mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, adaptasi kurikulum STM di sekolah pedesaan, di mana pembelajaran lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal dan sumber daya yang tersedia, seperti eksperimen sederhana dengan bahan-bahan alami.
Selanjutnya pengertian hidden curriculum. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi adalah nilai, norma, sikap, dan perilaku yang dipelajari peserta didik secara tidak langsung dalam lingkungan pendidikan, meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam kurikulum formal. Hidden curriculum terbentuk melalui interaksi sosial, budaya sekolah, serta kebiasaan yang ditetapkan oleh guru dan lingkungan sekolah. Selanjutnya contoh hidden curriculum. Yang pertama, disiplin dan tanggung jawab. Siswa yang terbiasa datang tepat waktu ke sekolah tanpa harus diajarkan secara langsung. Yang kedua, kerjasama dan toleransi. Siswa yang belajar menghargai pendapat teman dalam kerja kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan dan kejujuran. Seorang siswa yang ditunjuk menjadi ketua kelas belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang keempat, etika dan sopan santun. Guru yang selalu berkata sopan kepada siswa tanpa sadar mengajarkan etika berbicara. Yang kelima, kemandirian. Siswa yang terbiasa mengatur jadwal belajar sendiri tanpa arahan langsung dari guru. Selanjutnya, manfaat hidden curriculum. Yang pertama, membentuk karakter peserta didik, membantu siswa mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang kedua, menanamkan nilai sosial, mengajarkan norma sosial seperti kerjasama, empati, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk dunia nyata, mengembangkan keterampilan soft skills yang berguna di lingkungan kerja dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial, membantu siswa belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang kelima, menunjang kurikulum formal. Hidden curriculum melengkapi materi yang diajarkan dalam kurikulum resmi dengan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.